Cek. Bismillah. Assalamualaikum. Suara saya sudah terdengar teman-teman? Mungkin bisa bantu confirm ya kalau sudah kedengaran ya. Cek. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Dari mana aja? Mungkin boleh absen dulu. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta, dari mana lagi nih? Baik, alhamdulillah, bismillah, kami buka karena tadi sudah terdengar ya. Linda, terima kasih Kak Linda dari Makassar, Masya Allah jauh banget. Dipertemukan lewat online ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua sehat ya di sana ya. Semoga sehat selalu dimanapun berada, aktivitasnya dimudahkan, segala apa yang menjadi cita-citanya dan juga impiannya Allah mudahkan untuk dikabulkan. Dan semoga sore ini teman-teman semua yang memang sudah memiliki niat kemudian membersamai live pada sore ini, insya Allah semoga Allah mudahkan untuk bisa mendapatkan ilmu dengan sebaik mungkin. Dan semoga ilmu tadi nantinya akan menjadi barokah buat teman-teman semua. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadina bi rasula rabbi sini ilma warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah, Ustaz Yopi juga sudah hadir. Mungkin sekalian nunggu request dari beliau, kita ngobrol dulu mungkin. Ya teman-teman, sore ini kita akan ngobrol tentang FWB. Nah, belakangan ini santer sekali terdengar di telinga kita ya. Mulai dari media sosial, kemudian dari kanal-kanal sosial media, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mungkin sebenarnya prakteknya itu sudah lama terjadi, bisa jadi gitu. Cuman belakangan ini memang istilah tersebut baru terdengar santer belakangan ini. Nah, banyak juga deh teman-teman yang kita survei ya dari Instastory Tarofon Indonesia tentang FWB itu apa, ternyata belum banyak juga yang tahu gitu. Dan kebanyakan mirip-mirip, ketidaktahuannya itu persis sama gitu. Di antaranya ada yang taunya friend with benefit itu tentang hubungan yang saling menguntungkan dalam dunia bisnis. Ada yang mikirnya bahwa FWB itu berarti satu pihak selalu memanfaatkan pihak yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Tapi yang dibahas tentang keuntungan tadi gak jauh dari materialistik, mulai dari makanan mungkin atau diajak jalan-jalan gitu. Tapi gak ada yang sampai bahas tentang dunia seks. Nah, padahal seks tadi justru malah menjadi pokok bahasa gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Islam menyikapi tentang FWB ini gitu? Kenapa seorang muslim nantinya harus bersikap terhadap informasi yang sudah ada itu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak gelap nih Ustaz. Iya, ini mendung di sini. Gini aja lah ya. Alhamdulillah. Nah, jelas, Masya Allah. Ini kan glowing Ustaz. Sehat Ustaz? Ya, sehat alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Ya, jadi teman-teman, ini adalah Ustaz Yopi. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini adalah Ustaz Yopi Al-Ghifari. Kita akan bahas ya tentang friend with benefit. Nah, gimana sih nantinya akan dibahas lebih dalam lagi. Namun sebelumnya kami berikan waktu terlebih dahulu untuk Ustaz Yopi untuk memperkenalkan diri. Mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal, biar nanti lebih kenal dulu. Waduh Ustaz. Halo. Udah gitu aja. Wah, sungguh sangat berkesan. Baik, alhamdulillah karena mungkin sudah pada kenal ya. Jadi kita bisa panggil beliau Ustadz Yopi ya. Kita akan langsung ngobrol aja nih tentang fenomena FWB. FWB nih Ustadz, suatu fenomena di mana
hubungan interaksi antara lawan jenis dengan tidak ada komitmen dan juga rasa emosional gitu. Jadi mereka bertemu hanya untuk pemuasan naluriah secara biologis saja. Dalam hal ini adalah seksualitas. Nah, bagaimana terkait dengan fenomena ini, Ustadz dapat memberikan pandangan? Fadhil Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pembahasan yang sebetulnya ini udah lama ya. Maksudnya sebetulnya ini memang nggak cocok juga kita orang muslim ini jelas ya. Tapi kalau kita mau bicara sejarahnya, Friend with Benefit ini sebetulnya diangkat dari sebuah film awalnya. Jadi Friend with Benefit ini adalah judul film dari barat. Nah, film itu buatan Will Gluck ya, dikeluarkan tahun 2011 kalau nggak salah, yang main Justin Timberlake dengan Mila Kunis. Nah, judulnya adalah Friend with Benefit. Nah, Friend with Benefit itu kemudian karena ceritanya memang terkait dengan gaya hidup tersebut ya, seks bebas dan seterusnya, sehingga kemudian akhirnya itu menginspirasi, karena di tahun itu ya, dulu kita tahu Justin Timberlake seperti apa. Nah, kemudian menginfluence gitu gaya hidup seperti itu, dan sekarang diangkat lagi. Nah, gaya hidup Friend with Benefit ini sebetulnya seperti sebuah adventure lah, petualangan gitu ya, petualangan yang orang-orang pengen merasakan hal yang berbeda. Dan sebetulnya Friend with Benefit ini nggak cuma untuk orang yang belum nikah, yang sudah nikah pun ada yang melakukan itu gitu sampai sekarang. Ini karena berdasarkan film tadi. Makanya sebetulnya kalau teman-teman ya ada di sini kayak saya Sufi gini ya, suka film, itu kalau nonton film itu hati-hati gitu. Maksudnya film itu memang produk propaganda yang paling efektif. Makanya film itu digunakan untuk mempropaganda pemikiran juga. Nah, Will Gluck itu tahun 2011 itu membuat film ini dengan gaya hidup yang sebetulnya waktu itu ya Amerika sebetulnya nggak sebebas-bebas itu juga. Maksudnya mereka masih lebih sopan dibanding Eropa ya, kalau kita melihat gaya hidup gitu. Nah, cuman kemudian film ini mencoba melawan kultur mereka. Nah, sehingga kemudian ternyata itu baru menginfluence Indonesia beberapa belakangan ini. Karena tingkat permisif yang tinggi di Indonesia membuat budaya seperti ini tuh sulit menembus. Tapi pada akhirnya tembus juga. Karena apa? Karena media sekarang ini begitu kuat gitu untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang di Indonesia, sehingga ya akhirnya terjadilah kemudian gaya hidup demikian. Jadi ini sebetulnya awalnya dari sebuah film. Baik. Begitu, dari sebuah film ya. Ya. 2011 kemudian sekarang diangkat aja lagi. Wah, serem ya, juga. Cari aja. Lalu kalau memang sama. Ya. Friend Benefit tadi. Friend with Benefit. Ya. Oke. Ya. Tadi disebutkan bahwa film tadi menjadi suatu alat propaganda yang cukup efektif ya. Apalagi kalangan muda-mudi ini juga suka nonton film. Juga menjadi bagian dari hiburan tersendiri gitu. Nah, namun sebagai umat muslim ini kaitannya dengan tadi mengkonsumsi film tadi, ada nggak sih tips yang lebih aman itu? Karena kalau saya pribadi itu yang memandang bahwa pilihan film yang keren, yang kayaknya asik itu malah dari barat gitu, dari timur mungkin setahu saya ya, yang belum begitu luas tentang dunia perfilman, saya juga jarang nonton film gitu ya. Untuk yang bau Islam atau tentang sejarah Islam gitu kayak kurang menarik gitu Ustaz. Bagi muda-mudi ini gimana sih kalau terkait hal ini? Ya, baik. Ya, semuanya tergantung persepsi dulu. Makanya yang paling penting itu sebelum kita ngapa-ngapain itu membenahi pemikiran dulu. Persoalannya kan semua ini al-insanu bima fahimi al-insanu marbutun bima fahimi al-insani. Seseorang itu kan tergantung bagaimana pemahamannya terhadap kehidupan. Nah, jadi ya nonton film itu mubah saja selama nggak ngelihat adegan-adegan yang dilarang ya dalam syariat, maka nonton film itu mubah. Tetapi tadi saya katakan kalau pemikiran kita itu ketika menonton pemikirannya tidak terbentuk, arti polos saja begitu ya, kita melihat sebuah film sebagai sebuah role model, bukan sebagai tinjauan ilmiah, maka ya yang terjadi adalah kemudian secara sporadis masyarakat itu akan menirunya. Contohnya yang kemarin viral kayak Squid Game. Nah, itu kan kemudian muncul satu paradigma
gelombang masyarakat yang kemudian berlomba-lomba untuk meniru, kemudian menduplikasi apa yang ada di dalam film tersebut. Meskipun sebetulnya pesan yang paling penting di dalam film tersebut adalah orang-orang yang terlalu banyak minjem atau kemudian nuruti gaya hidup itu pada akhirnya kan hidupnya sengsara begitu. Mereka harus bersaing. Nah, sebetulnya intinya di situ. Tapi kemudian masyarakat itu, makanya masyarakat kita ini nggak suka sesuatu yang berat-berat, maka kemudian mereka mengambil sisi yang lain, contoh-contoh yang lain. Tapi itulah film ya. Maka bagaimana kita memilih film agar supaya kita tidak terpengaruh atau apa ya sebetulnya awalnya dari pemikiran kita dulu, membentuk pemikiran kita dulu bahwa kita tahu bahwa yang kita tonton ini adalah fiksi. Nah, kalau ketika kita nonton itu fiksi, maka tentu ada pesan yang ingin dibuat oleh ada pesan yang ingin disampaikan kepada si pembuat film kepada penontonnya. Nah, pesan ini yang harusnya kemudian kita cermati, kita tangkap. Apakah pesan ini itu kemudian membawa pengaruh yang buruk kepada penontonnya atau sesuatu yang perlu kita kritisi atau sesuatu yang perlu kita telaah lebih lanjut. Nah, seperti Friend with Benefit itu yang mulainya dari sebuah film kemudian diimplementasikan menjadi gaya hidup saat ini. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu karena masyarakat kita itu kan kalau ngomongin soal pemikiran itu lemah sekali gitu ya, lemah sekali. Padahal segala hal itu tergantung mindset. Seseorang itu mau berbuat apapun itu tergantung mindset dia. Friend with Benefit itu kenapa dilakukan oleh orang dan mereka menganggap itu hal yang biasa saja? Karena dia memahami bahwa hubungan seperti itu wajar. Sekarang ketika seseorang nih, Mas Zaki punya teman, seseorang itu temannya itu menganggap bahwa pacaran itu wajar misalnya, pacaran itu wajar. Bisa nggak kira-kira kita memberitahu kepada dia bahwa pacaran itu tidak boleh? Nggak bakal diterima sih karena bertentangan dengan nilai yang dia pahami dan dia yakini saat itu. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Memberitahu tentang hukumnya pacaran atau membenahi dulu pemikirannya? Kita install orang pikirannya. Nah, itu yang paling penting. Jadi kita benahi dulu persepsinya. Masyarakat kita itu rusak seperti hari ini karena persepsinya keliru. Memahami fakta yang ada saat ini. Sehingga masyarakat pun juga harus sadar ya, harus paham betul bahwa mereka itu rusak akibat pemahaman mereka yang keliru terhadap kehidupan. Nah, misalkan menentukan tujuan, purpose of life, mereka menentukan tujuan hidup mereka itu apa. Yang kedua, kenapa sih mereka itu ada di dunia ini? Apa sih tugas mereka itu? Kenapa mereka diciptakan? Kemudian nanti mereka diberikan batas umur dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus mereka lakukan selagi kemudian mereka menunggu saat-saat nanti mereka pergi gitu. Apa yang harus mereka kerjakan? Mereka harus tahu itu semua. Gitu. Itu akan membentuk kehidupannya sehingga ketika mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini mereka itu akan menciptakan kehidupan yang benar atau salah, itu saja. Makanya harusnya ini mudah gitu, harusnya ini mudah, tetapi karena barat pintar sekali melihat kerusakan ya kaum muslim itu gampang dirusak lewat pemikiran, maka yang pertama kali dipropagandakan oleh mereka adalah pemikiran, memberikan mereka pemahaman tentang kehidupan versi mereka. Contoh, Mas Zaki pernah melihat ajang pencarian bakat enggak? Iya. Pernah. Ajang pencarian bakat itu tujuan akhirnya apa sebetulnya? Kenapa diadakan ajang pencarian bakat ini? Agar setiap orang bersaing dengan bakatnya gitu, menunjukkan segala kehebatannya gitu. Tampil di muka umum. Oh, enggak. Coba sekarang kalau seandainya ajang pencarian bakat itu enggak saya kasih hadiah. Ya udah tampil aja. Enggak saya syuting di TV. Ya, namanya hiburan kalau itu, Tat. Hiburan sukarela. Mau nggak? Ya sedikit datang? Kali ya. Nggak seheboh yang ada hadiahnya sih memang sih. Berarti apa yang dan nggak bergengsi itu. Sebetulnya jadi apa sebetulnya yang ingin mereka tahu ya? Nah, dari ajang pencarian bakat itu sebetulnya ya kita itu dibentuk mindsetnya secara tidak sadar bahwa kita itu kesuksesan itu adalah ketika kamu itu berhasil menyingkirkan orang-orang ya. Kemudian kalian tuh mendapatkan hadiah utamanya ya, kemudian kalian itu sukses mendapatkan pekerjaan-pekerjaan. Alhasil ketika kemudian ada ajang pencarian bakat, itu yang mengantri banyak. Mereka ingin apa? Satu hal saja, mengubah nasib. Mengubah nasib. Mereka sudah tidak peduli lagi unsur yang lain, misalkan apakah pencarian bakat itu nantinya ada aktivitas yang diharamkan tidak. Mereka nggak lihat lagi. Karena mereka tolak ukurnya bukan hal haram lagi, melainkan apa? Kesuksesan.
kaya, ya kan, rich. Kemudian mereka bisa dapat popularity. Itu yang menjadi mindsetnya. Kemudian ketika mindset itu ada di dalam pemikiran mereka, mereka akan melakukan itu. Dan itu yang akan mereka kejar. Nah, ini penting. Makanya kenapa sebetulnya friend with benefit ini tidak akan terjadi kalau seandainya, ini kuncinya sebetulnya, seandainya seseorang laki-laki atau seorang perempuan itu memiliki rasa cemburu. Di dalam Islam, cemburu itu sesuatu yang harus dijaga. Cemburu itu harus sesuatu yang harus ada di setiap pasangan. Tidak bisa dia tidak ada itu. Seperti hari ini contohnya, sikap cemburu hari ini itu dilihat oleh orang-orang itu ya seperti sikap yang kolot. Kalau kita menjalin hubungan terus ada suaminya kok ngelarang-larang istrinya main sama cowok, padahal ceweknya bilang itu kan cuma temen gitu misalkan. Itu dianggap suaminya ini atau pasangannya ini kolot gitu, kuno. Kamu ini kuno, nggak ngikuti zaman. Padahal ketika kita toleransi dengan hal demikian ya, sedikit demi sedikit, ini yang akhirnya menyebabkan tadi yang saya bilang friend with benefit, tapi terjadi pada sebuah rumah tangga. Nah itu dia, sehingga orientasi yang bergeser ini dimulai dari mana? Dari pemikiran yang salah, dari pemahaman kita terhadap kehidupan yang salah tadi. Makanya penting untuk membenahi dulu. Sebetulnya kita itu tidak perlu memberi hukum ke orang-orang. Misal contoh nih, saya nggak perlu ngasih tahu ke Mas Zaki, misalkan yang ini lagi rame kripto haram atau pacaran haram lah. Nah, misalkan, saya tuh nggak perlu susah payah ngasih tahu Mas Zaki bahwa pacaran itu haram, nggak perlu. Saya itu cukup membenahi dulu cara berpikir Mas Zaki tentang apa itu pacaran, ya. Terus apa konsekuensinya? Terus yang ketiga, apa yang terjadi jika kita melakukan itu? Ketika kita dibenarkan, Mas Zaki itu pemikirannya sudah dibenarkan, dibetulkan dengan sendirinya. Mas Zaki itu walaupun tidak tahu hukumnya, misalkan, kamu tuh akan dengan sukarela untuk tidak akan mau lagi terlibat dengan hal yang demikian. Nah, berarti mengubah pemikiran ini sebetulnya adalah PR terbesar kaum muslimin hari ini. Ya, bahwa kemudian mindset ini adalah sumber daripada kehidupan tatanan masyarakat sekarang. Ya, orang barat itu melihat gambar yang amburadul itu seni. Harganya tinggi. Ya, kita sampai nggak ngerti gitu. Kok bisa ya gambaran kayak gitu kok harganya satu Ferrari misalnya. Kok bisa ya harganya mahal banget gitu ya. Padahal cuma gambar oret-oretan. Nah, itulah persepsi. Persepsi yang dibangun. Nah, persepsi ini menghasilkan value, nilai. Nah, nilai ini itu menghasilkan dua jalan, benar atau salah. Nah, benar atau salah ini kita taunya dari mana? Baru benar dan salah ini kita taunya dari sebuah tolak ukur. Namanya kalau di Islam ya Al-Quran dan Hadis. Nah, baru kita ngomong hukum di sini. Tapi sebelum kita ngomong di hukum, kita harus tahu dulu makanya tadi. Alurnya seperti itu. Nah, kita terbiasa nggak berpikir sistematis. Berpikirnya adalah, apa nih yang lagi tren sekarang? Nah, kemudian diikuti. Nah, hati-hati. Maka Rasul pernah nyampaikan tentang hati-hati dengan mengikuti tren atau kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu belum tentu benar atau menyesatkan. Wallahu a'lam. Baik, berarti tadi dari pola pikirnya ya. Berarti yang paling krusial kan bagaimana akalnya dalam mengakses informasi yang ada gitu ya, Ustaz ya. Nah, sebagai sebagai masyarakat dengan muslim terbesar di dunia ya, Indonesia sendiri seharusnya culture-nya itu berkaitan erat dengan Islam gitu ya. Tapi kenyataannya di dalam hal-hal yang kecil, misal sepacaran gitu, betul tadi apa yang disampaikan Ustaz. Saya juga yakin sekali bahwa mereka yang melakukan itu pun tahu bagaimana hukumnya gitu. Tapi kebanyakan orang-orang itu memang menyempitkan arti mendekati zina itu sendiri, Tat. Bahwa kalaupun pacaran, kalau asal enggak jima itu ya sesuatu yang boleh-boleh saja gitu. Nah, bagaimana sih biar masyarakat kita atau diri kita ini bisa kembali ke jalan yang memangnya seharusnya digariskan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya gitu. Meyakini dan mengamalkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, di mana itu kan sebenarnya penyerahan sepenuhnya ya hamba kepada Tuhannya gitu. Tapi ternyata praktiknya jauh gitu, Ustaz. Malah hanya menggunakan hukum itu untuk menikah dan untuk penguburan itu, sepraktis itu. Selain itu ya asas manfaat gitu, Ustaz. Pasti nanti dilemparnya ke manfaat. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya.
Ya itulah manusia ya. Itulah manusia ya. Allah sampaikan manusia itu kan al-insanu al-khata' ya. Manusia itu kan lemah, dhaif. Kemudian mereka itu suka ngeluh ya, mereka itu pelit. Allah menyampaikan manusia itu sifatnya itu sebetulnya kebanyakan itu buruk. Nah, Pak, yang paling kemudian tetapi yang paling kemudian Allah benci itu sikap dari manusia adalah mereka itu jauh dari ilmu. Itu yang paling dibenci oleh Allah. Karena orang yang bodoh itu cenderung dekat dengan kemaksiatan dan kemiskinan. Jadi orang yang bodoh itu cenderung dekat dengan kemiskinan dan kemaksiatan. Makanya kemudian kita ini wajib membenahi cara berpikir kita dengan cara mengikuti kajian-kajian yang benar, kajian-kajian yang kemudian literasinya itu tepat gitu ya, untuk membangun apa? Persepsi. Persepsi ini penting. Tadi saya katakan bahwa kita tidak usah ngomong hukum dulu lah. Ya, hukum itu akan berat. Misal saya tiba-tiba nih antum belum apa-apa ya, masih hidup yang seperti biasa di lingkungan yang umum, tahu-tahu saya bilang, Mas Zaki, pacaran itu haram. Kan dia langsung aneh gitu ya. Ini kenapa nih orang gitu ya? Kenapa begitu? Karena dia tidak punya informasi awal atau maklumat sabiqah. Dia tidak punya informasi yang kemudian membuat dia itu paham dulu. Nah, memberikan pemahaman yang benar ini dulu, itu membuat tugasmu untuk menaati hukum itu mudah. Jadi Islam itu akan mudah, hukum dalam syariat ini akan mudah dijalankan kalau seandainya persepsinya itu benar. Persepsinya benar. Contohnya misalkan tadi, ketika kita menghilangkan saat ini ya, kaum muslimin itu menghilangkan rasa cemburu. Ya, orang itu sekarang udahlah, relationship tuh udah ada lah cemburu-cemburu ya. Kita ini nikah ini sudah pokoknya saling percaya ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Lah inilah yang kemudian Allah apa namanya tekankan ya, ada 3 golongan ya kata Allah yang Allah haramkan masuk surga. Yang pertama adalah pecandu alkohol ya. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang durhaka kepada orang. Dan yang ketiga ada dayuth. Nah, dayuth ini adalah laki-laki yang nggak punya rasa cemburu dengan istrinya atau keluarganya. Ketika keluarganya atau istrinya ini adalah melakukan kemaksiatan. Hari ini banyak sekali para ayah ya, para bapak ya melihat anaknya tiap malam minggu dijemput laki-laki lain, dibonceng, dibawa pergi. Masya Allah. Ini kenapa bisa seorang ayah itu dengan santainya melepas anaknya begitu saja pergi dengan alasan ya mereka ini sudah masuk umurnya, mereka ini sudah puber, biarlah mereka itu melakukan hal-hal yang umumnya orang lakukan. Kenapa bisa begitu? Ya tadi, karena persepsinya itu. Persepsinya bahwa ketika anak sudah gede, ya, wajar kalau kemudian lawan jenisnya mendatangi rumahnya. Bahkan ada yang senang, wah anakku laku, wah anakku diperebutkan, ada cowok gonta-ganti misalkan, yang jemput pakai mobil, pakai motor, moge misalkan ya. Ini ada orang tua yang senang gitu, Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Ya karena persepsinya. Karena pemahamannya terhadap kehidupan, karena pemahamannya terhadap hubungan anaknya ini itu sebatas itu, bahwa ketiknya itu dijemput oleh laki-laki lain, kemudian dengan motor yang mewah, dengan mobil yang mewah, maka wah ini keren. Paham ya? Dia tidak tahu lagi halal haram. Nah, makanya harus dibenahi dulu persepsinya. Persepsi supaya seseorang itu bisa kemudian lurus gitu ya. Seseorang itu dengan mudah menjalankan hukum. Jadi begitu. Salah satunya ya tadi mengikuti pengajian ya. Kemudian memahami apa yang tidak boleh, apa yang boleh ya. Kemudian meyakini bahwa hidup ini ada tujuannya, ada finishnya. Nah, kita tuh mau finish di mana? Nah, ini pilihan. Ya, apalagi untuk keluarga kaum muslimin, orang-orang beriman. Begitu loh. Sehingga ya tidak bisa kita kemudian hanya menyandarkan pada tadi. Wah, bagaimana ini? Wah, tidak akan bisa, Indonesia itu negara yang tidak akan mungkin ada friend with benefit dan seterusnya. Siapa yang menjamin itu? Tidak ada yang menjamin itu. Kenapa? Selama masyarakatnya itu tidak, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selama orang Indonesianya itu sendiri tidak mau berusaha untuk mengubah apa yang ada di dalam kepalanya. Maka Rasulullah SAW itu salah satu ini ya yang mencontohkan kepada kita bagaimana Arab itu bisa bangkit. Bagaimana Mekah dengan masyarakat yang bodoh, jahiliyah, super,
duper gobloknya sampai kasar gitu, bisa dibangkitkan oleh Rasulullah. Apa yang pertama kali Rasulullah sentuh? Apakah kemudian Rasul langsung mengatakan kepada Abu Bakar atau kepada para sahabat, hei kalian jangan minum khamr haram, hei kalian jangan zina haram? Apakah itu dilakukan Nabi? Tidak. Di awal Nabi tidak mengatakan tentang itu. Tapi Nabi membenahi dulu jalan pemikirannya. Nabi memberitahu dulu bahwa kita ini Muslim. Ini penting mengenal identitas kita. Bahwa agama ini tidak sekedar pelengkap di kolom KTP. Atau tidak sekedar formalitas ya, namanya orang hidup di Indonesia harus punya agama. Bukan. Agama itu adalah pilihan. Agama itu adalah yang menjadi tuntunan bagi kita. Maka kita harus tahu bahwa kita ini makhluk beragama, makhluk bertuhan. Nah, setelah kita tahu bahwa kita makhluk bertuhan, pertanyaan kedua adalah, apa sih maunya Tuhan sama saya? Nah, mencari tahu, apa sih maunya Tuhan sama saya? Kenapa sih saya diciptakan? Maunya Tuhan itu apa sih sama saya? Nah, kemudian baru kita menyusun puzzle-puzzle itu menjadi pemahaman-pemahaman yang utuh. Sehingga ketika pemahaman utuh itu ya terjadi, nah, maka seseorang kemudian akan bangkit. Sebagaimana Rasulullah membangkitkan orang-orang Arab, orang-orang Mekah. Yang tadinya jahiliyah, nyembah patung, ya, kemudian berzina, kemudian sampai itu semua bersih. Bersihnya tidak perlu susah payah. Ya, tidak maksudnya tidak perlu kemudian diperangi, enggak. Cukup diubah pemikirannya, maka terjadilah revolusi besar itu. Maka kalau satu masyarakat ingin berubah, atau satu keluarga ya ingin berubah lebih baik, dia harus mengubah dulu pemahamannya tentang kehidupan ini, tentang siapa dia, apa identitasnya. Oh, saya Muslim, berarti seorang Muslim itu terikat pada aturan-aturan Islam. Tadi kata Mas Yogi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya saya terikat dengan siapa? Dengan Allah. Nah, kemudian kita cari tahu apa keinginan Allah terhadap ciptaannya, terhadap orang-orang yang mengikatkan diri kepadanya. Ya, kita cari tahu apa? Oh, ternyata Allah menginginkan kita itu khalaqtul jinni wal insi illa liya'budu. Allah ingin kita itu hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Yaitu apa? Satu-satunya tolak ukur, satu-satunya tujuan hidup kita. Maka kemudian ketika kita tahu, ya sudah, kita pelajari apa sih yang Allah suka dan apa sih Allah yang nggak suka. Gitu. Jadi dari mengubah pemahaman itu, kita akan dengan mudah menjalankan hukum. Makanya kalau ada orang bertanya, kamu ini hati-hati loh mabuk agama. Hei, tidak ada orang yang mabuk agama. Yang ada orang itu semakin paham agama. Ketika mereka semakin paham agama, ya mereka mencoba menerapkan agamanya. Itu saja. Ya, kalau dikatakan orang yang menjalankan agama itu mabuk, maka bolehkah kami mengatakan bahwa kalian yang kemudian mencintai dunia, kalian itu sedang mabuk dunia? Sehingga kalian itu tidak bisa melihat lagi bahwa hidup ini itu punya keteraturan. Tidak percaya? Baik, sekarang coba, bisa nggak kamu menentukan tanggal kematianmu? Nah, selama tidak ada satupun manusia yang tidak bisa menentukan tanggal kematiannya, maka dia harus yakin bahwa ketika dia tahu kematian itu pasti datang, dia harus tahu dari mana asal kematian itu tiba. Nah, membenahi persepsi itu penting, sehingga gaya hidup seperti ini itu tidak akan mungkin bisa memasuki bukan Indonesia, tetapi keluarga kaum muslimin. Kenapa? Karena benar persepsinya. Dia benar memahami kehidupan, dia benar memahami Allah Azza wa Jalla, Tuhan Rabbul Alamin yang menciptakan kita semua. Dia tahu apa maunya Allah. Makanya dulu tuh Rasulullah nggak pernah bahas bagaimana kehidupan sosial Romawi, bagaimana ekonomi Persia, bagaimana kita membangun tata kota Yunani, nggak pernah. Rasul hanya fokus kepada gaya hidup Islam. Rasul hanya mengajarkan kepada para sahabat dan pengikutnya itu bagaimana how to be alive as a Muslims. Rasul hanya mengajarkan bagaimana hidup sebagai seorang Muslim. Identity. Ingat, identity itu penting. Kenali dulu identitas kita. Kita itu siapa? Ketika kita tahu kita ini seorang Muslim. Karena kalau tingkatan identitas itu bukan negara ya. Tertinggi itu bukan negara. Tingkatan identitas tertinggi itu adalah religion, agama. Sebab negara itu akan kita tinggal. Tapi agama itu tidak akan pernah kita tinggal. Meskipun kita nanti wafat. Betul nggak? Ya,
Ada nggak orang meninggal dilempar gitu aja ya, dibakar gitu? Maksudnya dilempar, dikasih makan anjing misalnya gitu ya. Orang normal maksudnya. Kan selalu digunakan apa? Acara-acara keagamaan ya. Misal kalau kita di Islam ya, kita dimandikan, dikuburkan, dikafankan dan seterusnya. Artinya apa? Artinya ikatan paling tinggi, identitas paling tinggi kita itu adalah agama Islam. Bukan yang lain, tidak ada yang lain. Yang lain itu di bawahnya. Agama itu identitas paling tinggi. Makanya dulu sampai sekarang, ketika kita ngomongin tentang sejarah perang Eropa ya dengan Islam, itu yang perang itu gara-gara negara atau apa? Bukan, nggak ngeributin negaranya. Apa? Apa? Unsur penindasan yang terjadi di negara tersebut. Ketidakadilan ada di sana. Ketidakadilan ya, latar belakangnya ada apa? di sana. Apa yang dia bawa? Agama kan? Pemikiran tadi, agama tadi. Konsep agama hidup. Yang ya, konsep hidup. Bahwa makanya Islam itu disebut sebagai way of life, konsep hidup, mabda. Islam itu disebut sebagai sebuah jalan, milah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Islam itu tidak hanya dinul Islam tapi juga milah. Maka milah itu adalah di atas din. Artinya bukan sekedar agama atau religion atau sekedar ritualitas saja. Tetapi ada yang mengatur kita dari aspek-aspek yang lain. Lengkap gitu loh. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang membedakan kita dari agama lain. Agama lain itu tidak ada ngomongin perbankan syariah. Tidak ada. Coba kamu cari. Nggak ada. Tidak ada agama lain itu ngomongin tentang pacaran. Hubungan laki dan perempuan kok diatur. Itu tidak ada agama lain. Kenapa hanya Islam? Itu harusnya jadi pertanyaan. Gitu loh. Ya. Kok Islam yang punya aturan sampai kayak gitu ya? Kok urusan pakai sandal aja diatur? Ya. Tapi agama lain coba cari, ada nggak di agama yang lain mengatur apa namanya? mengatur harta waris. Nah, sekarang saya tanya nih. Pembagian waris itu selama ini orang Indonesia menggunakan hukum apa? Asas kebersamaan aja berarti. Kebanyakan gitu sih. Enggak. Asal sama rata, gak ada yang iri udah gitu. Enggak. Di Indonesia itu ya, sebentar ya. Di Indonesia ini ya, kalau saya punya teman ya, apa namanya? Advokat. Dia cerita. Jadi hukum waris yang digunakan di Indonesia itu hukum waris Islam. Dan itu digunakan oleh beberapa agama juga. Oh. Gitu loh. Karena di agama lain memang nggak ada pemecahan masalah hukum waris. Oh ya. Laki-laki dapat sekian, perempuan dapat sekian, betul ya? Betul. Coba saya tanya, kalau agama kita ngatur hal yang kaitannya dengan keuangan, kalau kita bilang bahwa Tuhan itu nggak ngurusi duit, Allah tidak ngurusi duit, kenapa ada hukum waris? Siapa yang nurunkan hukum waris itu? Nabi Muhammad? Bukan. Yang nurunkan hukum waris itu Allah. Di surat An-Nisa itu. Kita kalau baca itu kan, di surat An-Nisa itu kan tentang hukum waris itu banyak sekali. Bagaimana pembagiannya, dan seterusnya. Nah, itu dipakai di Indonesia sebagai hukum positif atau hukum perdata ketika nanti menjalankan waris. Nah, waris itu biasa juga dipakai oleh agama lain juga, cara bagi warisnya. Oh, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Coba cek. Makanya itu saya sebut. Islam itu kenapa disebut rahmatan lil alamin? Aturannya itu tidak membuat orang keluar dari agamanya. Karena aturan Islam itu ada 2 aspek. Yang pertama aspek rububiyah atau aspek akidah, yang kedua adalah aspek muamalah. Nah, aspek muamalah ini kalau mau diterapkan oleh agama lain, itu keren, itu bisa, sangat bisa. Dan itu tidak akan mengeluarkan mereka dari akidah mereka. Karena kan beda aspeknya, betul ya? Tapi karena agama lain itu tidak punya 2 konsep ini, maka ketika kita menjalankan hukumnya yang ada di agama lain, kita bisa jatuh salah akidahnya. Yeah. Paham ya? Nah, itu yang membedakan. Makanya ini membangun persepsi seperti ini itu perlu gitu loh di kaum muslimin, sehingga orang-orang itu tahu cara metode berpikirnya. Kenapa sih muncul sekuler? Kenapa sih muncul orang liberal? Karena mereka tidak bisa membedakan persoalan ini. Karena mereka nggak tahu ya, saya berpositif thinking saja, saya husnuzon. Mungkin mereka memang sengaja gitu. Mereka sebetulnya tahu, tapi mereka kemudian sengaja. Artinya apa? Mereka tuh tahu bahwa Islam itu lengkap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam itu sudah lengkap, sempurna.
Nggak butuh apa lagi. Mau urusan yang ibadah sampai urusan muamalah, urusan berhubungan sosial atau bisnis dan seterusnya, Islam mengatur semua. Coba bayangin, cari agama mana yang ada hukum syirkah, kerjasama, investasi. Kemudian mana? Cari agama lain yang bisa mengatur hukum kerjasama dalam urusan usaha bisnis. Terus kamu menganggap bahwa Allah cuma ada di masjid. Ini salah besar. Siapa yang menurunkan hukum syirkah itu bagi hasil itu? Siapa yang menurunkan hukum berbisnis dengan cara syariah? Itu siapa yang menurunkan? Terus kalau kita kemudian hanya mengenal Allah di masjid, ya itu kemana kita dengan aktivitas kita selama ini? Nah, makanya ini penting gitu. Kita mengenali identitas kita itu penting. Oh, kita ini Muslim. Muslim ini beda, difference. Islam Muslims is difference, umat yang berbeda. Makanya Rasul mengatakan kalian itu umatan wahidatan. Dan ini yang banyak dikatakan oleh para penceramah ya, ketika Piagam Madinah itu sebetulnya kan orang sering menggunakan Piagam Madinah sebagai kebinekaan gitu ya, atau yang menyatukan perbedaan. Padahal orang nggak banyak tahu bahwa ketika Rasul ingin melakukan kesepakatan dalam Piagam Madinah itu, Rasulullah itu sebelumnya sudah berpesan kepada kaum muslimin, kalian itu umatan wahidatan, kalian itu umat yang satu dan berbeda dari umat yang lain. Maka ketika nanti ada perjanjian ini, kalian itu adalah umat yang tetap umat Islam. Rasul sudah memisahkan itu. Adapun mereka itu hidup dengan kita, itu adalah urusan-urusan yang tadi masuk urusan muamalah. Maka kita harus berdampingan dengan mereka. Kita harus bersikap adil. Itu dipesankan Nabi di Piagam Madinah. Ya, kita harus adil kepada mereka. Kalau kita jual beli kepada mereka, kita harus jujur. Kita ngomong barangnya bagus ya, kita harus kasih mereka barang bagus. Sekalipun mereka Kristen menyerang kita, iya. Nah, itulah Islam. Ya. Keadilan itu makanya Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Maka kalau tidak ada keadilan di situ, maka tidak ada Islam di situ pasti. Dipastikan ketika terjadi ketidakadilan, pasti tidak ada Islam di situ. Itu kalimatnya Rifqi bin Amir ketika kemudian dia menaklukkan Persia, dia mengatakan pada Rustum, kenapa kalian datang kepada ke wilayah kami, kata Rustum. Kemudian Rifqi bin Amir mengatakan, bukan kami yang membuat kami datang ke sini itu bukan karena keinginan kami, tapi karena kedoliman kalian itu mengundang kami datang ke sini. Ketidakadilan kalian itu mengundang kaum muslimin itu datang ke situ. Apa? Untuk menegakkan keadilan di wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan keadilan. Jadi itu yang dipahami teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah. Islam itu tidak sekedar religion, tidak sekedar agama untuk ritual. Islam itu adalah gaya hidup, lifestyle. Kenapa disebut lifestyle? Karena setiap unsur kehidupan kita diatur oleh Islam. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Islam mengatur seluruh kehidupan, yuk kita lihat lagi. Oh, aku Muslim. Oh, oke. Besok mau ngapain saya? Oh, saya mau keluar rumah. Misalkan saya cewek. Keluar rumah tuh gaya hidup Muslim apa sih? Oh, menutup aurat. Nah, gitu ya. Oh, kemudian gaya hidup Islam apa lagi nih? Aku mau misalkan bisnis dengan orang. Oh, aku ini seorang Muslim. Muslim itu pasti ada aturan berbisnis. Dibuka fikih muamalah. Oh, ada nih caranya. Seperti itu. Jadi jangan dipikir hanya sholat, sedekah, zakat, ya, haji. Enggak hanya itu. Islam enggak berhenti di situ. Dan itu yang coba untuk dimasukkan hari ini. Bahwa kita ingin disamakan seperti agama lain. Hanya disuruh ritualitas saja. Ngeri ya? Padahal kita tuh dipaksa hari, untuk supaya seperti agama lain. Satu hari yang kita habiskan, kalau memang ibadah kita hanya sholat, ritualitas itu saja ya, amalnya pasti kurang ya. Pasti kurang kan? Amalnya pasti kurang. Dosanya malah coba banyak. Kalau kita tuh hanya kita ngandal. Nah, contoh nih, ada orang sedekahnya bagus, ya kan? Sedekahnya bagus sekali, sholat terus 5 waktu. Ya, tapi kemudian di muamalahnya dia riba. Seimbang nggak? Nah, itu yang saya maksud. Islam itu nggak sekedar di ritual, Karim. Islam itu nggak sekedar kemudian, lah kita ini kan orang, gimana caranya ya, kan itu kan susah ya. Makanya Islam itu Islam itu standarnya tinggi, standarnya sempurna. Ketika kita memilih menjadi seorang Muslim, maka kita harus siap untuk meninggikan standar kita. Bukan kita menyerah dengan standar itu. Kayak tadi loh contohnya,
Ketika Anda ingin sukses, ketika kita ingin sukses, apa yang harus kita lakukan? Ya. Usaha lebih keras tentunya. Tentu. Sama. Seseorang disebut ya, faman kana zuhziya 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faz. Kata Allah, ini definisi sukses menurut Allah, ya. Ketika seseorang itu ya masuk, dijauhkan oleh Allah dari api neraka, wa dakhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz, kata Allah, itulah orang sukses. Maka pengertian suksesnya adalah ketika seseorang itu masuk ke surga. Pertanyaan saya, apakah surga itu gampang, Nahi? Apakah surga itu mudah? Wong kita ngejar kesuksesan sampai hari ini berdarah-darah. Segala cara kita lakukan, mau halal, mau haram, sikat. Demi satu kata, sukses. Maka seharusnya ketika kita pengen surga, harusnya kita juga punya satu kata itu. Demi surga apapun saya lakukan. Meskipun itu menyelisihi orang banyak. Meskipun menurut orang itu aneh. Tapi demi surga saya akan lakukan apa-apa. Kenapa? Karena surga itu definisi sukses menurut Allah bagi orang-orang mukmin. Ketika mereka nanti dikumpulkan di surga. Kenapa? Bukan surganya sebetulnya. Bukan surganya. Tapi di sanalah kita bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah akan menemui para penghuni surga. Dan tidak ada tempat lain. Kita nggak ada, tempatnya cuma dua kembali itu. Surga atau neraka. Surga atau neraka. Dan kita akan dijumpai. Dan Allah sudah berjanji akan menjumpai kita. Di mana? Di surga. Cuma di surga. Tidak ada tempat yang lain. Maka sebetulnya keinginan kita ke surga itu karena ini supaya bisa bertemu dengan Allah. Nah, makanya kemudian hari ini kita setelah persepsi ini kita bangun, kita jadi tahu kan ternyata gaya hidup seperti ini tuh gampang saja sebetulnya. Nggak usah kita kasih hukum, ini haram loh. Mereka akan langsung tahu bahwa friend with benefit, pacaran, mendekati saja nggak boleh. Langsung haram. Kenapa? Karena kecintaan dia kepada Allah sudah terbangun. Makanya yang paling penting bagi kita itu adalah membangun kecintaan itu. Berarti tidak mudah bagi kita kaum muslimin sekarang ini hidup di habitat yang bukan habitatnya kaum muslimin hari ini. Ya, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk mencoba ya semampu kita untuk jangan terlalu ikut arus. Untuk jangan tadi ya boleh kita mengamati nonton film, saya nonton film gitu. Tapi benahi dulu pemikiran kita sehingga kita tahu. Kalau saya itu lebih sering nonton dokumenter sih. Nah itu memberikan kita mindset yang wah ternyata ini real, ada kasus-kasus misalkan seperti itu. Ternyata ada ya orang-orang yang tidak bahagia di atas muka bumi ini dan mereka tuh mencari kebahagiaan dengan cara-cara seperti itu. Nah contohnya ya friend with benefit itu. Sebetulnya kan itu bentuk pemenuhan nafsu binatang saja. Selama manusia itu belum keluar dari gaya hidup hewani, ya dia belum bisa jadi manusia. Gaya hidup hewani itu apa? Makan, bangun tidur, ya, kumpul, berak, tidur lagi. Itu gaya hidup hewani. Mereka nggak pernah menggunakan akalnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi akal oleh Allah tapi tidak digunakan. Makanya mereka dikatakan mereka lebih buruk daripada adon hewan ternak. Kal an'am. Mereka seperti hewan ternak, lebih buruk bahkan. Balhum adon, mereka lebih buruk lagi daripada binatang ternak. Kenapa Allah kasih pengertian? Kenapa Allah bandingkan manusia dengan hewan ternak? Karena gaya hidup hewani itu yang menyebabkan manusia nanti itu masuk ke dalam neraka. Pertanyaan saya, kita ini manusia apa hewan? Jawab dulu. Manusia seutuhnya. Mutan jangan-jangan. Nah, baik. Berarti friend with benefit itu gaya hidup hewani apa gaya hidup manusia? Selesai. Dengar kata sulit jadi, tadi sebetulnya menarik. Seperti itu sederhana. Ya. Tadi dikatakan bahwa kalau sekarang faktanya ya, kebanyakan orang bahkan masyarakat muslim sendiri itu merasa bahwa rules dalam Islam itu mempersulit itu atau sulit gitu. Maka di situ sebenarnya bisa menambah keimanan juga. Kalau saya pribadi begitu dengar sulit tadi, maka ya nggak mungkin aturan ini dibuat oleh manusia gitu. Ngapain manusia bikin aturan yang mempersulit hidupnya sendiri gitu kan? Ini pasti ada
yang lain gitu yang menciptakan itu. Kalau memang manusia itu merasa senang dengan kegiatan zina, kemudian langsung tubruk saja gitu kayak friend with benefit tadi. Bahkan agak susah dicerna juga ketika saya baca bahwa dalam hubungan itu tidak boleh ada rasa cemburu tadi, terus juga tidak ada komitmen jangka panjang. Kalau ada justru itu dikatakan gagal. Lebih fatal lagi kalau salah satunya itu merasakan dua hal tadi. Padahal hewan sendiri ketika habis kawin gitu ya, merpati misal itu, karena saya pas kecil main merpati ya, dia kalau habis kawin gitu nanti jodoh jadinya, bisa dibilang satu jodoh gitu kan, satu pasang gitu, ikan gitu kan, pasti nanti lebih seneng bareng. Kok bisa ada manusia gitu kawin terus gak ada rasa apa-apa? Saya sempat bingung gitu kan. Tapi hewan-hewan tadi itu ketika mereka kawin, mereka itu diikat nggak dengan ikatan apa namanya perkawinan? Atau hanya sekedar hubungan badan? Iya. Makanya kenapa dalam Islam itu ada namanya nikah. Biar beda dari hewan. Paham ya? Kalau ada orang hari ini kok menikmati kehidupan seks bebas, itu apa bedanya sih sama hewan? Mohon maaf ini, katanya kita ini hidup sekarang ini zaman sudah maju. Sering kita itu ya, maaf ya, orang-orang yang ngaji itu saya dianggap ya wong-wong kuno, wong-wong klasik. Ya, orang-orang kuno ya, kadrun atau wah, nggak maju. Pertanyaan saya, sebetulnya siapa sih yang nggak maju? Kalian dengan gaya hidup hewan seperti itu, nggak habis di pikiran saya gitu. Maksudnya, loh, yang nggak maju itu siapa? Loh, orang Islam itu, orang yang ngaji itu ya, belajar bagaimana syariat. Oh, kalau mau dapetin perempuan dinikah, nggak cukup 1, bisa 4, ya kan? Dan salah satunya dikasih makan, ya, dinafkahi, dikasih makan, dibeliin, ditanggung jawabi lah intinya. Nanti kehidupan saling menyayangi dan seterusnya. Nah pertanyaan saya, kok ya ada orang itu manusia yang mau hidup bareng, cuma disetubui aja, terus habis hilang nafsunya, hilang juga cintanya, gitu, nggak diurusi. Lah ini kan apa bedanya sama hewan? Terus mereka mengatakan orang-orang kayak kita ini orang-orang terbelakang. Lah saya kan ketawa gitu. Loh, kok kami orang terbelakang? Kami aja mau nyukai perempuan harus modal gitu loh. Nah, kamu kok mau sama orang yang nggak modal kok langsung buat tidur sama kamu? Itu kan kok murah sekali kayak binatang gitu loh. Nah makanya tadi saya bilang, makanya orang selama kita itu belum keluar dari gaya hidup hewani, pakai pakaian yang ngeri lah gitu ya. Hewan itu kan nggak ada yang pakai pakaian, pakainya bulu semua. Nah kalau orang itu pakai pakaian udah, makanya kenapa ya? Coba perhatikan teman-teman semua ya. Coba perhatikan lifestyle dalam Islam itu, lifestyle dalam Islam. Coba perhatikan semuanya. Itu semuanya menyelisih gaya hidup hewan. Coba. Tapi kalau jenengan lihat gaya hidup barat, semuanya persis kayak gaya hidup hewan. Tapi mereka menyebut mereka dalam keadaan maju. Betul ya? Ya. Betul ya? Coba kamu perhatikan sekarang, coba cari fikih di Islam, terus lihat hewan. Ada nggak hewan yang sama dengan itu? Nggak ada. Makanya ketika seseorang itu menerapkan gaya hidup Islam, mereka tuh nggak akan punya gaya hidup hewani. Hari ini banyak manusia, tapi gaya hidupnya hewani. Ya, pakaian terbuka, ya nggak ditutup auratnya. Bedanya apa sama sapi? Apa pernah antum lihat sapi pakai BH? Ya ada kan? Ya, sapi pakai BH. Antum kaget kalau ada sapi pakai BH, betul ya? Nggak ada kan? Di Islam jangankan BH. Pakaian dalam, pakaian rumah, pakaian gamis, pakai kerudung, ditutup. Beda nggak sama hewan? Jauh. Itulah kenapa Islam memuliakan manusia, mengeluarkan mereka dari gaya hidup hewani kepada gaya hidup manusia seutuhnya. Nah, kalau orang itu tidak mau dengan gaya hidup Islam, memang ya tabiatnya tabiat hewan, makanya disebut oleh Allah tadi. Mereka itu nanti lebih buruk daripada hewan ternak. Allah. Ya, jadi teman-teman harus bangga nih. Maksudnya bangga adalah merasa bahwa iya, syariat ini ternyata sebenarnya membentuk
kaidah nilai hakikat manusia sesungguhnya gitu, tanpa unsur hewan sama sekali gitu. Sedangkan di luar sana yang memanggil bahwa orang yang sudah mulai taat beragama dengan mematuhi aturan dari Allah melalui contoh Rasulnya itu orang kuno, itu justru mereka yang terbelakang itu malah melakukan hal-hal yang memang bersifat kehewanan tadi ya. Iya, saya juga tadi mikir kok ada ya pakaian udah nemu Karena kain pakai bulu. Lah ya, makanya itu kan tergantung persepsi. Mereka kira itu gaya hidup seperti itu keren. Kenapa? Karena persepsi. Mereka pikir gaya hidup seperti itu maju, modernis. Karena apa? Karena persepsi. Makanya kita ini setiap hari sebetulnya berperang dengan persepsi. Ya, pemikiran kita, pemikiran orang-orang. Maka jangan menggunakan pemikiran kebanyakan orang. Tapi gunakanlah bagaimana Islam mengatur pemikiran, kemudian bagaimana Islam membangkitkan kaum muslimin. Lihat cara Rasulullah mengajarkan para sahabat. Rasul itu mengajarkan iman dulu sebelum Al-Quran. Lihat Luqmanul Hakim, mengajarkan anaknya apa? La tusyrik billah. Itu keimanan atau ngajari Quran? Akidah. Luqmanul Hakim, itu mengajarkan pada anaknya persoalan akidah dulu, persepsi dulu. Bahwa nak, tidak boleh kamu menyembah selain Allah. Ketika anak itu sudah tahu bahwa oh, Allah itu Tuhanku, dia akan mencari tahu apa sih yang Allah perintahkan, sehingga saya harus akan menurutinya. Nah gitu. Ya, sehingga kemudian apa tadi? Membenahi persepsi itulah kemudian menjadi memahami persepsi tentang kehidupan itulah sebetulnya penting. Jadi manusia itu akan berubah dengan mudah ketika persepsinya berubah. Jadi kalau ada orang hari ini berubah, kalau antum ada ya di sini teman-teman yang hijrah, saya yakin itu karena ada perubahan mindset pada dirinya. Ini yakin. Ada pertanyaan. Kalau ada yang enggak, ya silakan. Ada pertanyaan dari Aisyah. Ustadz bertanya, bagaimana cara mengubah persepsi seseorang dengan cara yang mudah dipahami? Wah, ini berat nih ya. Biasanya diskusinya harus panjang. Betul, Ustaz? Ya. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, ini utitu jawami al-kalim. Aku itu diutus oleh Allah dengan lisan yang paling mudah. Ingat ya? Ini utitu jawami al-kalim. Aku tuh diutus oleh Allah dengan lisan yang mudah. Jadi kalau orang dulu ngobrol sama Nabi itu 2 menit masuk Islam, 2 menit masuk Islam. Nah, rahasianya apa sih sebetulnya? Rahasianya apa? Siapa sih yang mengajari manusia berbicara? Siapa yang mengajari manusia berbicara? Rasul tuh ummiyin loh ya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak punya referensi. Betul ya? Mau gimana? Mau punya referensi, baca nggak bisa. Oke? Okay? Yeah. Baca nggak bisa tuh punya referensi gimana? Mau nulis surat aja yang suruh nulis surat Ali kok. Nabi itu nyetempel tau. Yeah. Gitu. Karena yang bikin Ali, Rasul percaya. Gitu. Ali akan menulis bagaimana yang Rasul katakan. Ya, paham ya? Tidak ada referensi. Yeah. Tapi kenapa Rasul itu bisa menjelaskan Islam dengan sangat baik? Maka Al-Quran menjawab dengan sangat gamblang. Ya kan? Kan katanya, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Quran ini diturunkan kepada kalian itu dengan jalan yang mudah. Tidak untuk memberatkan hidup kalian, kata. Itu dalam surat apa namanya? Astagfirullah. Astagfirullah surat. Ini surat yang waktu Umar masuk Islam itu loh. Apa ya? Lupa saya. Terlupakan saya. Toha. Surat Toha. Toha, betul. Ini surat Toha ayat 2 ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Allah sendiri yang menjadikan bahan Quran ini mudah untuk dipelajari. Ketika Rasul mengatakan ini utitu jawami al-kalim, berarti yang mengajari siapa yang mengajari manusia berbicara? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Oh, yeah. Yang mengajari kalian pandai berbicara. Siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Maka ketika kita ingin punya lisan yang kemudian mengubah persepsi cara pandang orang, ya mintalah kepada Allah. Caranya gimana? Yang kemarin mungkin Mas Zaki udah dengar dari guru saya ya, cerita tentang di bukunya Syekh Dr. Aid Al-Qarni ya, itu dikatakan seorang syekh itu ketemu pemuda. Wah, berandalan banget. Tapi syekh ini tuh melihat berandalan ini tuh ada punya kebaikan.
ini cuma kudu dirubah sedikit aja nih, insya Allah hidayah ini. Tapi ternyata beliau ini tidak bisa langsung kemudian apa dengan serta-merta gitu, nggak bisa. Maka ada step by step. Pertama, bukan datangi diajak ngomong, enggak, dikasih hadiah dulu. Nih tak kasih iPhone 13. Seneng kan? Ada apa ini? Kok iPhone 13? Misalnya. Ekstrim. Hadiahnya ngeri ya. Ya siapa tahu kan kaya. Dikasih hadiah ini bercanda saja ya, iPhone-nya bercanda. Iya. Dikasih hadiah misalnya. Setelah Syekh itu mengasih hadiah, berikutnya dia ajak makan. Kan hadiah itu tahaddu tahabbu, siapa yang memberikan itu akan mendapatkan cinta. Siapa yang saling memberi itu akan mendapatkan cinta. Maka rahasia untuk menggait perasaan seseorang itu adalah dengan memberi sesuatu hadiah. Ya, kita pingin nih seseorang berubah, kita tahu dia punya kebaikan, tapi dia tuh masih agak susah nih. Maka kita tuh kadang waktu kita keluarin uang kita, anggaplah sedekah. Kita keluarkan, kemudian kita kasih hadiah ke dia. Kamu tuh tak lihat-lihat bajunya, kerudungnya itu doang. Ini tak ngasih. Aku ada, alhamdulillah nih. Gitu. Kemarin pas shopping lihat kok kayak ini cocok buat kamu. Gitu. Apa ini? Gitu. Kerudung, ya. Hijab 1 set. Wah alhamdulillah. Ya. Kok ini beneran? Katanya. Iya. Tumben ada apa ya? Gitu. Enggak apa-apa. Pengen ngasih aja. Udah, nggak usah ajak ngomong, tinggal aja. Udah, biar nggak dikira kita itu punya tujuan tadi. Ya, udah ngasih aja, tinggal pergi. Hari berikutnya kan diajak makan. Ini senggang nggak? Makan yuk. Nah, kan tadi kemarin sudah memberi, dia menerima, dia suka barangnya. Kemudian dia pasti ketika diajak makan itu mudah. Maka diajaklah makan. Nah, makan itu para ulama itu mengatakan makan adalah ketika kita bisa makan bersama dengan seseorang. Makan itu momen yang bisa melunakkan hati. Luar biasa, Syekh ini untuk memberitahu satu orang saja, seorang pemuda itu butuh cara yang luar biasa rumit. Makanya saya nggak tahu dengan cara yang mudah itu cara yang bagaimana. Setahu saya yang bisa cara mudah itu ya Rasulullah aja. Yang lainnya sulit semua. Karena udah garanti ya tadi kalau Rasulullah ya. Iya, karena tadi. Kemudian apa? Setelah diberi ajak makan bareng, sudah ngesol, ajaklah safar, pergi bareng. Yuk, temani saya yuk bentar ke mall atau kemana. Ajaklah pergi main. Nah, kemudian setelah itu baru terjalin kedekatan, mulailah tanya hal-hal sedikit. Mengubah persepsinya. Nah, dari itulah kemudian seseorang itu bisa memahami kenapa ya orang ini kok baik. Ada apa nih? Nah, ketika dia sudah mulai bertanya itulah kita menjelaskan kepada dia. Inilah yang diajarkan oleh Islam. Makanya dalam kitabnya Aid Al-Qarni itu bahwa tindakan itu jauh lebih nyaring bunyinya daripada bicara untuk dakwah. Makanya itu omongannya Habib Nurman Gidov ya. Mereka itu tidak belajar Quran hadis, tapi mereka itu belajar bagaimana sikap kita. Makanya kalau jadi orang muslim itu profesional, jujur, ya, baik, ya, pemaaf, kayak gitu. Sehingga orang itu mau ngelihat kita kadrun tapi kok enggak kadrun sih. Mereka ini manusia sih, malaikat. Sampai bilang gitu, ini malaikat sih, terlalu baik. Baiklah sebagaimana Nabi, sampai orang-orang itu enggak bisa nyacat. Orang baik itu enggak bisa dicacat, teman-teman. Enggak bisa. Ya. Orang baik itu enggak bisa dicacat. Makanya berbuatlah baik. Sampai orang jahat sama kita itu kita kasih perbuatan baik. Lihat betapa malunya orang jahat ini nanti dengan kita ketika kita ternyata tidak ikut jahat. Ternyata kita baik sama dia. Itu malu dia. Dia akan gengsi. Kemudian dia akan makin benci sama kita. Tidak apa-apa. Kita akan makin baik sama dia. Makin benci dia, makin baik kita. Nah, itulah. Nah, kemudian persepsi-persepsi itu kita bisa masukkan setelah ada ikatan. Jadi tidak bisa kita kemudian langsung ngomong ke dia, gini loh. Ada ikatan dulu. Nah, kalau sudah ada ikatan baru kita sampaikan. Bil hikmah, kata-kata yang hikmah. Tentu ini kita butuh pertolongan Allah. Ya tadi syekhnya tadi itu oleh satu pemuda ini itu ditahajuti tiap malam, disebut namanya di doanya itu tiap malam dimintakan hidayah. Makanya kalau teman-teman tuh ada pengen punya teman yang pengen dia dapat hidayah, didoakan. Ya jangan cuma dirasani, didoakan. Kita itu sering gitu ya, bukannya didoakan malah diomongi di belakang. Ya daripada kita omongin di belakang kan kita mending doakan dia dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah. Tadi ya, apa namanya? Ya. Manusia itu sejatinya itu budak kebaikan ya. Makanya kita sebagai umat muslim didorong untuk berbuat baik. Harapannya setiap orang yang berhubungan dengan orang muslim itu nantinya akan mudah untuk diarahkan gitu. Karena bahaya kalau orang muslim itu sendiri merasakan kebaikan menurut dia ya, merasakan kebaikan dari orang lain gitu yang bukan muslim. Maka apa jadinya? Ya mereka tunduk sama kebaikan itu. Nah itu mungkin yang banyak terjadi sekarang gitu. Kenapa orang kok bisa Rumusnya gini ya. harus mengikuti mereka gitu gimana Ustaz? Rumusnya itu gini. Tidak ada di atas muka bumi ini, sejahat apapun orangnya, tidak suka dengan kebaikan. Itu rumusnya. Sejahat apapun orang di atas muka bumi, tidak ada yang tidak suka dengan kebaikan. Maka berbuatlah baik terhadap orang jahat itu, pasti dia suka. Sebetulnya dia suka. Misal kita kayak beri hadiah, kayak gitu. Pasti dia suka. Masalah hidayah itu hidayah Allah. Wala'alam bishawab. Baik, alhamdulillah. Tadi ada yang menarik, Ustaz. Ada yang komen menarik bahwa sepertinya dari ketikannya sama emotnya itu ya, merasa lebih lega gitu. Ketika tadi mendapatkan penjelasan bahwa oh, Islam ini justru yang memanusiakan manusia gitu. Bukan seperti peradaban yang lain yang justru malah membuat manusia tercampur nilai-nilainya dengan binatang gitu. Dia dikatain norak atau apa tadi ketinggalan zaman karena nggak pacaran gitu. Tapi tadi lega tentang hal itu. Lah mungkin untuk closingnya Ustaz bisa diberikan sebuah wejangan ya ini buat teman-teman ya untuk bangga dalam berislam gitu. Dengan alasannya kenapa sih kita harus berbangga dengan Islam dan kenapa kita tidak terbelakang gitu. Ya, baik. Pertama pahami dulu bahwa identitas kita itu siapa. Oh, kita ini muslim. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau pesek, mau mancung. Oh, kita ini muslim. Setelah kita tahu kita muslim, maka kemudian apa? Kita harus tahu Islam. Oh, muslim itu agamanya Islam. Islam itu siapa yang menurunkan? Allah. Inna dina indallahil Islam. Maka ketika cuman Allah yang kemudian apa? Kita sudah tahu Allah, oh Allah itu Tuhan. Maka kita cari tahu apa sih yang Allah suka dan apa sih Allah yang tidak suka. Nah, setelah itu kita pelajari bagaimana gaya hidup dalam Islam. Cari apa saja, silahkan, pasti ada. Saya jamin pasti ada. Kamu mau cari apa? Bisnis, kamu mau cari apa? Gaya hidup, berpakaian, ya ngurus anak, parenting, apa? Cari, ada semua konsepnya. Ya, itu. Cuma kita aja yang males. Kita tuh sukanya buka jurnal-jurnal internasional, bacain tulisan-tulisan barat. Nah, itu yang membuat kita itu mendatangkan persepsi yang tadi. Bukan saya itu anti terhadap hal-hal semacam itu. Tapi gini ya, teman-teman. Kebanyakan orang itu belum belajar agamanya sendiri. Tapi sudah baca banyak literatur dari asing. Padahal tadi saya bilang, cara kurikulum Rasulullah mengajar itu bukan kemudian dengan mengagumi literatur-literatur Romawi atau Persia ke sahabat. Tapi yang Rasulullah kemudian ajarkan kepada sahabat itu pertama-tama adalah ini loh Islam, ini loh gaya hidupnya, ini loh cara hidup jadi orang Islam. Nah, setelah gaya hidup itu, setelah itu sampai kepada mereka, setelah mereka itu kepalanya dipenuhi dengan Islam, dengan gaya hidup Islam, maka setelah itu baru mereka belajar ilmu yang lain. Fungsinya apa belajar ilmu yang lain? Untuk mencari komparasi. Oh, kayak apa sih orang Barat itu melihat misalkan parenting, ya kan? Orang Barat itu melihat apa nih kasus-kasus yang terbaru, misalkan teknologi atau apa. Bahkan teknologi saja dari Islam. Ya, cuma kita mundur sekarang karena persepsi tadi. Nah, itu yang kita harus pahami dulu. Apa sih yang mau kita cari? Ketika kita cari, ketika kita mau belajar apa sih dalam hidup, misal parenting atau kita misalkan pranikah nih, istilah baratnya apa sih, merit, pramerit atau apalah itu. Nah, itu kita tuh carinya literatur Islam dulu, jangan yang barat dulu. Oh, cari sampai banyak, sampai literasinya, sampai syekh siapa kita pelajari kitab-kitabnya, ya kan? Wah, baru setelah puas nih dapat. Nah, kita cari pembandingan. Apakah barat itu kayak apa gitu? Apakah ternyata mereka itu mengadopsi dari Islam juga atau enggak dan seterusnya. Nah, sering salahnya di situ. Salahnya kita tuh suka baca orang Islam tapi bacanya itu justru literatur yang bukan Islam terlebih dahulu. Yang enggak boleh.
Tapi kita harusnya kenal dulu bagaimana gaya hidup Islam dulu. Baru setelah itu kita bandingkan dengan yang lain. Nah, setelahnya baru kemudian ketika kita punya ilmunya, nah, kita kemudian apa? Mendakwahi yang lain, memberitahu kepada yang lain. Ini salah, ini benar. Nah, kemudian dibenahi persepsi mereka tentang kehidupan, alam semesta, manusia. Itu semua yang hanya Islam kemudian agama satu-satunya yang membahas kompleksitivitas tersebut. Jadi hanya Islam. Kalau antum cari di agama lain tidak ada. Wes sampai botak itu. Silakan kamu cari agama lain yang ngatur semuanya, tidak akan ada. Makanya tidak usah cari-cari di luar Islam dulu. Belajar dulu di rumah kita sendiri, di agama kita sendiri. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Masa iya udah dikasih tahu bahwa Islam sempurna, lengkap. Ya ini ada kamus lengkap. Masa di Gramedia nih, masa kamu mau ambil kamus yang cuma 10.000 kata atau 1.000 kata misalkan gitu. Padahal ada kamus 1 juta lengkap dengan detil-detilnya misalnya gitu. Ya orang gila kan ngambil kamus yang malah just kecil ya. Harganya sama misalnya. Ya kan? Bahkan lebih murah. Kalau sekarang kan apa sih pengajian-pengajian kan malah gratis. Nah, orang-orang yang ikut seminar-seminar luar negeri konsep barat kan bayarnya ngeri kan. Padahal itu belum tentu sesuai dengan gaya hidup Islam. Nah, ngaji gratis. Datang yang penting serius, nyatat ya kan. Kemudian diamalkan, diterapkan, difahami gratis. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi, teman-teman, banggalah menjadi seorang muslim. Dan mulai sekarang jadilah Islam. Jadilah seorang muslim yang apa? Yang sadar bahwa Islamnya adalah pilihan hidup kita, bukan karena turunan. Kita sudah harus keluar dari, saya ini bukan Islam, bukan muslim karena bapak ibu saya muslim, tapi karena saya memilih jalan ini. Ya ini pilihan saya. Dan ketika saya sudah belajar apa-apa dalam Islam, mana yang boleh, mana yang tidak, maka ini jalan hidup saya. Maka inilah gaya hidup saya. Kalau orang lain mau komplain, misalkan nih ada muslim, sesama muslim lah, dia komplain, kamu kok sekarang fanatik sih? Atau kok kamu sekarang gini sih? Sampaikan ke dia, sis, kamu muslim nggak? Muslimah kan? Iya. Tahu nggak di muslimah itu berhijab wajib? Yang salah saya atau siapa ini? Ya. Jangan-jangan bukan karena kita itu mabuk agama. Ya, jangan-jangan bukan karena kita itu mabuk agama, tapi karena apa? Karena mungkin barangkali kita yang dimabukkan oleh dunia. Sampai kita tidak tahu aturan agama kita sendiri. Maka dengan pemahaman yang tepat tadi, insya Allah kita akan terhindar dari gaya hidup yang tidak islami. Atau gaya hidup hewani. Kita ini manusia loh ya. Ingat manusia. Ya, jangan seperti hewan. Maka hiduplah seperti manusia. Dari mana kita dapat tuntunan hidup manusia? Ya kita belajar di agama kita yang lengkap ini. Dan nggak usah cari yang lain. Olah besar. Baik, alhamdulillah jazakallah khair Ustaz Yafi atas siraman ilmunya luar biasa di sore ini. Tadi ya teman-teman ya, jadi kesimpulannya adalah manusia akan bangkit, akan bergerak perilakunya sesuai dengan bagaimana pikirannya itu dibangkitkan. Gitu. Ya teman-teman semua perdalam lagi tentang alasan kenapa teman-teman semua menjadi Islam ya, karena tadi bukan cuman keturunan gitu. Makna menjadi muslim sesungguhnya itu sebenarnya harus seperti apa gitu, apa yang Allah inginkan, apa yang Rasulnya contohkan, nah itu yang harus kita kejar gitu. Jangan sampai kita gelap mata malah justru mengikuti sesuatu yang sebenarnya tidak digariskan sebagai hakikat seorang muslim gitu. Karena manusia sendiri diberikan rasa naluri an-nawu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa naluri itu adalah untuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, di mana untuk melangsungkan kelangsungan hidup manusia beserta hakikat kemanusiaannya gitu. Jadi jangan sampai tadi itu hanya menjadi suatu pelampiasan seksual saja gitu, yang sehingga malah jauh lebih hina daripada binatang gitu. Karena manusia dalam melaksanakan tadi terkait dengan hubungan seksual tadi ada hukum yang terikat dan ada aturan yang harus dipenuhi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Agak berat sore ini. saya juga dibikin mikir terus. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan live
Ta'aruf Online Indonesia di pekan berikutnya. Insyaallah itu jazakallahu khair. Ustaz Yofi sudah membersamai teman-teman semua, semangat belajar Afwan. lagi, dan mulai dari live kali ini sudah keinstal ya pikirannya ya, bahwa kita bukan umat terbelakang, justru kita lah yang harus menyelamatkan mereka dari keterbelakangan berpikir yang selama ini mereka anggap itu suatu kemajuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Subhanallah wa astaghfiruka wa bihamdika atubu asyhadu ilaik. an la ilaha illa anta. Subhanallah.